Shalom. Ada istilah berkata tidak ada makan gratis, makan siang gratis. Artinya apa itu saudara? Tidak ada makan siang gratis. Apa kira-kira artinya? Iya berbayar pasti, maksudnya apa? Tidak ada makan siang gratis saudara. Saudara mungkin ditraktir orang. Menurut saudara mungkin gratis, ya kan? Namanya juga ditraktir saudara. Tapi saudara tahu, gak cuma gratis itu, ada maunya saudara. Jadi tidak ada sebenarnya dalam hidup ini yang gratis saudara. Walaupun memang kita nggak bayar secara fisik saudara, ada harga yang harus dibayar. Apa karena dia mentraktir kita jadi melakukan sesuatu untuk dia? Makanya hati-hati kalau sudah dapat parcel saudara, dapat sesuatu, termasuk juga di gereja saudara. Kadang-kadang Jumat kasih ke pendeta itu jangan salah memahami Bapak saya. Kadang-kadang saudara, Jumat kasih ke pendeta itu karena ada maksudnya saudara. Jadi ada makan siang gratis. Nah apalagi kita hidup di dalam Tuhan saudara. Terkadang kita melihat menjadi Kristen itu serba gratis saudara. Enggak. Sekalipun memang kita nggak bayar upah dosa kita, tapi ingat saudara, itu nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Nah ketika kita sudah menjadi Kristen, ada juga harga yang harus kita bayar. Jadi nggak, ya saya dapat gratis berarti saya lakukan terserah saya. Saudara, mari kita lihat Markus pasal 10. Harga apa yang harus kita bayar sebagai orang percaya saudara? Jadi sebenarnya menjadi orang percaya itu tidak mudah saudara. Tidak gampang, tidak seperti yang kita pikirkan. Lalu gimana? Coba kita baca Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan bagi kita dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seringkali orang menyalahartikan ini dengan berkata, nggak perlu lakukan apa-apa, karena sudah Tuhan lakukan semuanya. Tapi lihat apa kata Tuhan Yesus ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Itu jawab Yesus. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Orang berkata, "Oh itu kan perjanjian baru, pertama Pak, itu kan Taurat Pak." Tapi Yesus memetik ke sini sudah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Dengan bangga pemuda itu menjawabnya sudah. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi." Oh berarti lebih susah saudara. Jangan tambah satu lagi. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Lalu
murid-muridnya di sekelilingnya berkata kepada mereka, alangkah sukarnya. Nggak gampang ternyata, saudara. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang. Di mana nggak tercengang, saudara? Mereka berpikir mudah sekali menjadi orang Kristen ketika Tuhan memberikan kenyataan yang sebenarnya. Mereka tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian guru, siapakah yang dapat diselamatkan? Gak gampang ternyata, saudara. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudaraku, ada banyak orang Kristen hari ini menganggap jadi Kristen itu mudah. Kalau sudah datang gereja seminggu sekali kasih persembahan, apalagi kasih perpuluhan, selesai. Enggak, saudara. Mending saudara. Lalu jangan selalu dengan gereja ya. Mending Anda nggak ke gereja, nggak kasih persembahan, kasih perpuluhan. Tetapi jangan. Dan apa yang kau miliki, persembahkan itu kepada Tuhan. Dan ikutlah aku. Itu lebih penting daripada kita setiap minggu gereja kasih persembahan perpuluhan. Tapi jangan yang tetap dilakukan. Apalagi sudah namanya Marta, Maria, Petrus, Paulus, itu lebih cukup jadi orang Kristen. Tidak, saudara. Gak semudah itu, gak segampang itu, gak sesederhana itu. Mungkin orang akan berkata, mau selamat percaya Yesus, selesai. Tapi kan belum surga, saudara. Kalau Anda hanya mau pergi ke surga, percaya Yesus, selesai. Mau usah lakukan apa-apa lagi. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi langsung surga ya? Mau nggak? Walaupun surga itu indah, kita nggak mau tuh. Nggak apa-apa, saudara. Nggak usah lakukan apa-apa, tapi surga ya? Mau lagi jawab. Masalahnya kita masih di sini, belum surga. Kita masih harus kerja. Orang yang sekolah masih harus sekolah. Orang yang kuliah masih harus kuliah. Orang yang punya anak harus mau membimbing anak. Masih ada yang harus kita kerjakan. Di panggilan itulah menjadi tidak mudah, saudara. Kalau kita sadar, ada harga yang harus kita bayar, saudara, menjadi orang Kristen. Guru, apa yang harus saya perbuat? Itu juga menjadi pertanyaan kita harusnya. Guru, apa sih maumu dalam hidupku? Apa sih kehendakmu dalam hidupku? Apa sih perintahmu dalam hidupku? Terkadang kita tidak terlalu mempertanyakan itu. Yang penting aku sudah percaya. Lalu Yesus berkata, jangan. Jadi harga yang pertama yang harus kita bayar menjadi orang Kristen, saudara. Soal keselamatan itu tidak harga dari kita, dari Yesus, mutlak dari Yesus. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus. Tapi masalahnya kita belum surga sekarang. Kita masih di bumi. Sementara kita di bumi, kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Tuhan berkata yang pertama, jangan. Artinya apa, saudara? Harga yang harus kita bayar menjadi orang Kristen, hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam perintahnya, bukan hidup bagi diri kita sendiri, pemikiran kita, angan-angan kita, harapan kita, jalan kita, bukan. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh karena percaya. Artinya, maunya Tuhan apa? Pernahkah Anda bertanya seperti itu?
Tuhan apa di pekerjaanku? Maunya Tuhan apa di kuliahku? Maunya Tuhan apa di pernikahanku? Maunya Tuhan apa di sekolahku? Maunya Tuhan apa? Bukan mauku apa. Bukan, saudara. Dan ini yang tidak mudah, karena bertentangan dengan kemauan kita, saudara. Kalau sejalan dengan kemauan kita gampang dan enak, saudara. Masalahnya kita punya kemauan sendiri, kehendak sendiri, dan itu yang tidak mudah, saudara. Maka Yesus berkata, anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke kerajaan Allah. Walaupun Tuhan sudah sediakan jalannya, walaupun Tuhan sudah sediakan jembatannya, yaitu dirinya sendiri. Sebenarnya cuma melangkahkan, saudara. Gak perlu buat jembatan sendiri, gak perlu buat jalan sendiri, karena Tuhan tahu memang itu tidak mungkin kita akan sediakan. Dari diri Allah sendiri Ia sudah sediakan, hanya tinggal jalan. Itu pun suka, saudara. Saudaraku, jadi Kristen bukan hidup bagi diri sendiri lagi, saudara. Pikirkan itu. Apapun pekerjaan kita hari ini, apapun angan-angan kita, melangkah bukan dari diri kita sendiri. Pernahkah Anda berkata, Tuhan, mauku sebenarnya begini? Itu yang dikatakan Petrus, kan? Petrus lempar ke jalan sebelah kanan. Petrus bilang apa? Guru, nah itu memang begitu, saudara. Itu sulitnya di situ. Semalaman kami sudah berusaha, Guru. Di saat yang tepat kami sudah berusaha, Guru. Kami sudah melakukan apa yang bisa dilakukan, Guru. Tetapi yang penting, saudara, karena Engkau yang memerintahkannya, kami akan tebarkan juga. Memang mungkin ada pergumulan dalam batin kita. Tuhan, mauku begini, mauku begitu, Tuhan. Rasanya jalannya itu, tapi karena Engkau yang memerintahkannya, aku lakukan juga. Melakukan firman bukanlah hal yang mudah, saudara. Bukan. Kalau Anda berkata melakukan firman hal yang mudah, gak perlu Roh Kudus, saudara. Tapi itu yang dikatakan Yesus tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya kalau kita bergantung pada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka harga itu sebesar apapun itu, Tuhan, saudara, mampu kita bayar. Bukan karena kita. Nah, persoalannya kita mau apa enggak? Terkadang kitanya yang gak mau. Contoh misalkan, contoh, saudara, mengampuni itu mudah apa enggak? Bapak Ibu, mengampuni itu mudah apa enggak? Susah. Jangankan jemaat, pendeta dia sulit mengampuni. Kenapa gereja sampai untung-untungan sekarang? GKI sampai sekarang untung-untungan. Sampai sekarang masih dua sinode. Kenapa? Jadi, tapi jangan bilang begini, pendetanya begitu, dan lu benar kita jemaat. Enggak begitu, saudara. Bukan soal pendeta, bukan. Bisa rekam ini, nanti saya akan upload di YouTube, supaya mereka juga tahu. Kenapa perpecahan tidak ada titik kemudian? Karena tak mengampuni, saudara. Kenapa tak mengampuni? Karena sulit mengampuni. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita bergantung pada Roh Kudus, Tuhan saja ampuni kita, nggak ada alasan untuk mengampuni. Gimana kitanya yang ada alasan untuk mengampuni? Kenapa? Kita punya alasan nggak mengampuni, saudara? Punya? Ayo kita ngobrol ini. Kita punya alasan nggak mengampuni orang? Punya. Alasannya apa, Pak Edi? Sudah diampuni. Itu alasannya. Nah, Tuhan aja nggak punya alasan mengampuni kita. Kita diampuni. Lalu kita yang punya alasan mengampuni, nggak mengampuni. Kenapa? Bertentangan dengan batin kita. Nggak mudah memang masuk kerajaan sorga, saudara. Tapi
Tapi jangan karena nggak mudahnya lalu kita kehilangan surga. Kenapa? Karena nggak berjalan di jalan itu. Harga yang harus kita bayar, lakukan firman, taati firman, bukan taati kemauan. Memang kalau dari segi diri kita sih jujur, enakan kita memang kalau melakukan kehendak kita. Kenapa? Nggak perlu mengampuni, ya kan? Enak sih, tapi enak sementara, saudara, yang pada akhirnya akan merugikan kita. Saya nggak tahu bagaimana Anda memandang kerajaan surga. Memang masuknya kita ke surga bukan karena kita, saudara, tapi menjalani hidup yang sudah sungguh-sungguh akan masuk surga. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, cukup aja ke gereja, saudara. Itu doa saya tadi malam, supaya Bapak Ibu datang ke gereja ini. Tapi ingat, nggak hanya datang ke gereja ini lalu selesai. Mari berpikir, Tuhan tolong saya, supaya saya ketika keluar dari gereja ini, aku membayar harga menjadi orang Kristen, yaitu melakukan firman. Aku tahu mudah, Tuhan, bertentangan dengan batin. Lebih bagus begitu ngomong sama Tuhan, jangan terlalu rohani kita. Tuhan, aku akan lakukan firman-Mu. Apapun yang terjadi, aku akan taat firman-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang salah dari firman-Mu, tapi nggak lakukan, saudara. Mendingan kita berkata, Tuhan, aku tahu nggak mudah melakukan, sulit Tuhan, karena bertentangan dengan batinku. Tetapi karena Engkau yang memerintahkannya, aku akan tebarkan jalan juga. Aku akan lakukan juga. Tolong aku. Nah, itulah orang-orang yang sungguh berjalan menuju kerajaan surga. Bukan sebaliknya, hidup seenaknya, nggak peduli dengan hidupnya, nggak peduli dengan jati dirinya. Itu kan kita boleh, hidupku bukan aku lagi. Jadi hidupnya Paulus untuk lakukan firman. Paulus gampang nggak? Baca coba Roma pasal 7, saudara. Yang baik dalam hatiku justru yang jahat aku lakukan. Sekelas-kelas, saudara. Apa yang baik dalam hati dan pikiranku justru yang sebaliknya yang aku kerjakan. Dan mudah ternyata. Tapi syukur bagi Allah. Oh, menang berarti dia. Kenapa? Dia bersyukur. Dia tetap taat pada firman. Walaupun bergumul, saudara. Walaupun gak gampang, sulit. Mudah-mudahan jemaat GKRI Pendidikan Karawaci adalah orang-orang Kristen yang berani bayar harga. Bayar harga bukan karena duit, saudara. Itu tadi, persembahan. Memang kita tuh nanti yang kedua, saudara. Jangan datang ke gereja nggak bawa apa-apa, saudara. Saya bilang nggak bawa apa-apa itu bukan soal duit ya. Bukan. Jadi setiap Anda datang ke gereja ini, jangan dengan tangan kosong. Tangan kosong itu macam-macam isinya, saudara. Tapi orang karena, Pak, kenapa ke gereja kemarin? Oh, maaf, nggak ada duit untuk kasih persembahan, katanya. Akhirnya nggak datang. Berarti orientasi sesuatu yang dibawa itu hanya duit, saudara. Jadi yang pertama, harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya, lakukan firman, taati Kristus, beritanya harus kita jalani. Dan itu mudahnya adalah lalaikan firman, lupakan beritanya. Itu mudah, nggak perlu bertentangan dengan batinmu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang memang tidak Tuhan sukai, sulit itu untuk meninggalkannya, saudara. Tapi ingatlah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?
Itu harus kita yakini. Tuhan, aku tahu ini udah berakar berkurang dalam hidupku, tetapi aku mau datang kepadamu. Aku mau lebih taat pada perintahmu daripada kebiasaan lamaku. Maka Tuhan pun akan bekerja, saudara, mengubah kita. Karena adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Yang kedua, saudara, harga apa? Ketika pemuda ini, ketika jangan, luar biasa orangnya. Aku telah melakukan itu sejak masa mudaku. Katanya, ini orang beragama, ternyata dia lebih hebat dari orang Farisi. Orang Farisi itu tahu firman tapi tidak melakukannya. Dia bukan orang Farisi tapi melakukan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Tapi ya Tuhan juga mengatakan, hanya satu yang kurang. Nah ini, saudara, terkadang kita memang menjadi agamawi, saudara, taat lakukan firman tapi kering, saudara. Ayat yang ke-17, coba ayat 17. Ayat yang ke-20, saudara, ayat 20. Kita baca bersama-sama. Ayat 20, 1, 2. Itu kepada guru. Semuanya kita lakukan sejak masa mudaku. 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku. Saudara, harga yang kedua yang harus kita bayar, jadikan hidupmu menjadi hidup yang bermakna bagi orang lain. Jangan hanya hidup bagi diri sendiri. Orang ini memang taat beragama, taat lakukan firman, tapi hanya untuk dirinya sendiri, sehingga apapun yang dimiliki hanya untuk dimakan sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dia menaruh kasih kepadanya. Dia lebih memberhalakan hartanya daripada Tuhan, saudara. Sehingga hidupnya tak ada artinya untuk orang lain. Kemarin saya membaca di internet, saudara, satu berita orang Jepang. Dia iri kalaupun tidak bisa dibilang pelit. Jadi dia hanya makan per hari itu 21.000 rupiahnya kita, nggak tahu berapa yen itu. Nggak bisa, dia udah berketetapan 21.000 aja per hari. 3 kali makan, seperti kita kan, nggak tahu dia makan gimana caranya. Dan caranya katanya dia cari yang diskonan. Akhirnya dia dapat, karena irinya dia dapat rumah sampai 3. Tapi saya berpikir, ngapain punya 3 rumah? Tapi menyiksa diri, saudara. Coba, ngapain itu? Punya 3 rumah, makan hanya cari-cari diskon. Apa semua toko diskon? Ya enggak kan? Dia harus cari di sini cari diskon supaya 21.000 per hari. Dapat sih 3 rumah, saudara. Dari sekian lama dia kerja. Untuk apa 3 rumahnya? Nggak ada untuk apa. Emang kita bisa pakai 3-3-nya rumah sekaligus? Enggak juga kan, saudara. Dia mirip hanya untuk beli rumah. Rumah pun nggak bisa dipakai 3-3-nya, saudara. Ada banyak orang yang punya banyak hal, tapi hanya untuk diri sendiri. Tujuannya diri sendiri. Ada juga dalam satu nats, saudara, orang kaya juga, muda juga orangnya, lubuknya banyak, lubuknya sudah penuh, dirompak lagi untuk bisa membuat hasil panen yang berlimpah. Lalu berkata, jiwaku bersenang-senanglah sebab 7 turunan ada makanan buat kamu. Lalu Tuhan berkata, duduk, katanya, hari ini juga engkau akan dicabut nyawamu. Kemana harta itu akan dipergunakan? Orang Kristen yang berani membayar orang Kristen yang menjadikan hidupnya berkat buat orang lain, saudara. Berkat itu jangan dipikir kalau kita banyak duit dulu, enggak. Kalau hanya banyak duit dulu berarti nggak untuk semua orang, saudara. Tapi ingatlah, orang Kristen berkata semua harus menjadikan hidupnya berkat. Jadi bukan soal duit, saudara,
Terkadang boro-boro Pak mau beri, makanannya susah, makanya susah terus. Kenapa? Fokus pada diri sendiri. Boro-boro Pak mau berbagi, untuk diri sendiri kurang terus, saudara. Jadi memberi itu bukan karena kita udah kelebihan, enggak. Mana ada manusia yang kelebihan walaupun banyak duitnya? Enggak ada, saudara. Tapi yang diinginkan memang engkau memberi bukan karena engkau mau memberi. Mari baca dalam Matius pasal 5. Memberi itu kewajiban, saudara. Kalau engkau melakukan kewajiban keagamaanmu, kata Yesus kan, maka berilah tanpa diketahui oleh tangan kananmu apa yang dikasih oleh tangan kirimu. Berarti pemberian itu adalah kewajiban, bukan karena kita punya, bukan. Kalau karena kita punya, kita tidak akan memberi. Punya nggak punya, saudara, Tuhan berkata wajib memberi. Jadi kalau kau nunggu sudah ada dulu, kau tidak akan memberi padahal kau punya kewajiban. Memberi itu wajib, saudara. Berbagi hidup itu wajib. Jadikan hidupmu menjadi berkat itu wajib. Orang kaya belum tentu mau memberi, saudara. Ingatlah, jadi bukan soal kaya. Orang miskin tidak harus memberi. Bukan, saudara, bukan soal miskin. Soal apakah aku jadikan hidupku jadi berkat bagi orang. Harga yang harus kita bayar menjadi jemaat GKRI Pernira adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang. Hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak itu tidak hanya sekedar kasih duit, bukan, saudara. Jadikan hidupmu bermanfaat untuk orang. Pemuda ini sedih sekali. Kenapa? Karena Yesus menginginkan apa yang dia punya berdampak ke orang, dan dia gak mau, saudara. Itu membuat dia sedih. Banyak hartanya, katanya. Ingat itu, saudara, banyak harta belum tentu bisa memberi, saudara. Orang kaya belum tentu bisa memberi. Jadi bukan soal kaya atau tidak, mau menjadi berkat atau tidak. Dan ini gak mudah, saudara. Jangan pikir orang kaya itu kasih 1 juta, kasih 5 juta, kasih 10 juta. Oh, gampang amat ya? Tar dulu, saudara. Tar dulu. Gak ada makan siang gratis. Ingat itu. Gak ada makan siang gratis. Ya, makan malam juga sama. Gak ada makan malam gratis. Gak ada sarapan pagi gratis. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaya semua ini, amin. Tapi kaya yang berbagi. Kadang-kadang orang memberi itu bukan karena berbagi, saudara. Gak ada makan siang. Ada udang di balik pempeknya. Saya nggak tahu nih, pernah saudara contohkan ini apa? Ada jemaat, saudara, jemaat yang kaya, udah kaya. Kasih persembahan ke pendeta yang sudah tahu berapa? 100 juta. Bukan cash, jadi 100 juta. Tapi coba pikirkan ini, pernah nggak dia kasih 100 juta ke pembantunya? Pernah? Menurut saya lebih bermanfaatlah membantunya daripada pendetanya. Tapi kan dikasih pendeta 100 juta dan itu nggak ada yang salah. Mungkin kalau pembantunya itu. Nah, bulan depan aja ya, padahal duitnya ada. Nggak ada lagi yang gratis. Jadi orang memberi itu belum tentu berbagi hidup. Jadi jangan bilang, Pak, saya nggak punya duit. Betul, nggak punya duit, benar. Nanti lagi yang sisa itu diambil Tuhan. Saudaraku, terkadang memang kita memberi itu harus tanpa embel apa-apa. Dan itu akan kelihatan kalau yang Anda kasih
lihat saya ini. Itu baru berbagi hidup. Sama nggak misalkan ketika engkau kasih ke orang banyak karena orang itu engkau kenal, sama orang yang engkau tidak kenal tetap banyak. Saudara pernah kasih sembako? Pernah kasih sembako? Ya jawab dong Bapak Ibu. Pernah? Kalau pernah, enggak. Kalau enggak, pernah kasih sembako? Pernah. Sembako apa yang Anda kasih? Ayo, sembako apa? Ibu mikir kayaknya gitu. Kenapa dia di situ? Bukan ada di situ. Saya pernah kasih sembako. Oh iya, sembako apa yang Ibu kasih? Biasanya waktu kebutuhan karena waktu itu COVID. Iya. Kalau saya order GoFood, saya cuma kasih sembako aja untuk lihat sembako. Oke. Ibu berpikir membeli sembako itu pikirannya apa? Menolong dia, Oke, lepas itu dulu. Ininya, barangnya. kebutuhannya. Kebutuhan dia. Nah, barang yang Ibu beli. Misalkan ini. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bukan Ibu ya. Mudah-mudahan bukan Ibu. Ketika kita hendak membeli sembako yang kita beli itu sembako apa? Anda beli sembako untuk Anda sendiri apa? Premium. Iya, premium. Premium. Anda beli premium juga? Ya dong. Sama, nggak pernah beda. Tapi kebanyakan beras dan mie bawang. Makasih mudah-mudahan bukan berarti Ibu enggak. Ada orang karena ini adalah untuk dibeli. Ininya, kualitasnya, padahal bisa. Kecuali kalau duit saya yang harusnya 50.000 belinya, tapi adanya cuma 40.000, ya beli 40.000. Tapi duitmu yang 1 juta, engkau beli 40.000. Itu bukan berbagi namanya. Kasih juga untung, kan gitu. Yang murah-murah juga nggak apa-apa. Orang miskin ini. Mendingan engkau nggak kasih. Kalau engkau sudah mengkotak-kotakkan orang. Berani nggak kasih ke presiden yang beras bulog? Mendingan kita nggak usah kasih. Karena nggak pantas. Jadi kalau presiden nggak pantas, ke orang rendahan pantas. Kan gitu. Gak enak di korban ini. Emang gak enak sudah. Masuk kerajaan surga itu gak gampang. Pak Michael batuk-batuk. Maksudnya batuk apa? Bukan ya? Kirain Pak. Sorry Pak. Ini kita ingatkan soalnya. Jadi kalau kamu beli, misalkan sembako, yang kau beli untuk kamu makan itu apa? Pandan wangi. Kalau kamu beli, belilah pandan wangi. Kalau nggak sanggup, jangan beli. Bapak nggak sanggup. Atau mungkin gini, sanggupnya saya di bawah pandan wangi. Tapi kalau nggak sanggup pandan wangi, jangan turunkan. Karena aku nggak makan bukan pandan wangi. Kenapa kau orang lain engkau suruh makan itu, kita nggak makan? Menjadi berkat untuk orang lain. Ingat saudara, menjadi berkat itu tidak menilai-nilai. Kan itu yang dikatakan oleh apa yang hendak orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepadanya. Pada kita dulu kan, kalau engkau makan beras premium, kasihlah beras premium sama orang. Jangan karena itu pemberi lalu kerana beras apa itu yang bulan di sini. Jadilah berkah. Mudah nggak? Nggak mudah. Ada pertentangan. Enakan dulu ya. Lu nggak dapat. Lu nggak kerja keras. Saya kerja keras. Memang nggak mudah, saudara. Tapi itu lagi. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jadi mari berbagi itu yang berkualitas. Nah, tetapi sesuai dengan kita punya ya. Jangan lalu ngutang.
Jangan utang ya, tapi jangan potong haknya orang begitu saudara. Yang seharusnya kita beri kepada orang karena kita mau berbagi apa yang kita punya. Jangan karena orang yang mungkin orang rendahan, beras nomor 3 juga udah cukup lah bagi orang ini. Kali-kali saudara, itulah waktunya bagi orang itu makan beras premium. Kenapa? Karena kita mau berbagi. Bayarlah harga dengan hidup berbagi. Berbagi bukan lihat orang, bukan lihat orang. Nah, memang kita harus berbagi. Yang ketiga saudara, baru ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, ayat 24. Coba rumah kita baca bagian terakhir. 24. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus katakan ini? Memang gak mudah, tapi apa? Harus reaksinya? Ya sudah mundur aja. Enggak, maksudnya kenapa Yesus berkata enggak mudah? Supaya kita sungguh-sungguh saudara. Harga yang harus kita bayar ketiga adalah jalanlah dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan ala kadarnya. Banyak orang Kristen hidup di dalam Tuhan ala kadarnya, rata-rata, biasa-biasa. Padahal enggak mudah kata Yesus. Ungkapan Yesus ini ingin mengingatkan kita, anak-anakku, ayo kerja keras, jalan di jalan Tuhan, karena gak mudah. Kalau dia udah diomongin tapi juga masih leha-leha, ya memang dablek gitu saudara. Dablek itu apa ya? Memakai kalau ada dablek itu keras kepala gitu. Kepala batu. Udah dibilang gak mudah lo anakku, tapi masih leha-leha, masih tidur-tiduran, masih jalannya lambat, masih maju mundur. Jangan sampai kita diketok kepalanya oleh Tuhan saudara. Ketok maksudnya adalah rintangan yang buat kita akhirnya gak bisa bangkit lagi. Ampun saudara. Anak-anakku, betapa sukanya masuk kerajaan Allah, maksudnya mengingatkan kita sungguh-sungguhlah. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 3, kalau engkau dingin-dingin sekalian, kalau panas-panas sekalian, kalau engkau musuh-musuhlah sekalian, tetapi kalau engkau anakku lah yang sekalian. Jangan suam-suam kuku aku muntahkan engkau nanti, kata Tuhan. Ini kita kadang-kadang gak jelas, panas enggak, dingin enggak. Mendingan kita dingin loh saudara daripada suam-suam kuku. Kalau kita dingin maksud apa? Tuhan tahu ini musuhku, ini aku panas. Kan jelas lah. Ini juga panas enggak, dingin enggak. Suam-suam saudara. Makanya Tuhan berkata, ingat masuk kerajaan surga gak mudah. Kalau kamu kerja keraslah, panaslah sekalian. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan saudara, jangan main-main. Sungguh-sungguhlah di jalannya, jangan sampai. Berjuanglah karena memang gak mudah. Jangan karena gak mudah, sorry Tuhan, balik kanan. Kita serah sih, Tuhan juga gak maksa saudara. Tapi Tuhan berkata itu membuat kita mau kerja keras di jalan Tuhan. Karena gak mudah saudara. Giatlah di dalam Tuhan. Semangatlah di dalam Tuhan. Sungguhlah di dalam Tuhan. Komitmenlah di dalam Tuhan. Karena itulah harga yang harus kita bayar saudara. Jika suatu saat kita akan melihat apa rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita memasuki kerajaan yang tak tergoncangkan katanya. Jika apapun yang terjadi hari ini saudara, lakukanlah firman, carilah berkat bagi orang, dan sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan.